Setelah pemakaian beberapa hari, ini dia sisi plus dari Stargazer. Kita langsung saja cek dari bagian depan. Jadi sisi plusnya di bagian mesin. Jadi mesinnya ini sangat mencukupi pemakaian rata-rata 3 orang. Tidak ada yang namanya masalah tanjakan ataupun saat akselerasi di awal. Jadi tidak malu-maluin intinya untuk pemakaian sehari-hari. Pastikan memakai bensin yang minimal 92. Saya memakai 95. Di sini juga salah satu keunggulannya dia mendapatkan aki Delcore. Nih akinya oke, aki kering, dan semua komponen yang lainnya sangat kuat. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini. Saya biasanya mobil yang lain digoyangin dia bergerak, di sini sangat solid. Jadi aman sekali. Dan di bagian spraynya, di sini spraynya juga menarik. Jadi spraynya itu modelnya seperti ini, jadi dia akan menyebar. Saya bakal tes nanti, saya bakal kasih lihat seperti apa. Untuk bagian komponen lainnya semuanya rapi, tidak ada kendala, sangat padat untuk ukurannya. Kita cek lagi saat penutupan seperti ini. Jadi kap mesin walaupun kecil dia berat. Di bagian depannya tidak ada kendala yang berarti. Untuk lampunya juga terang, nanti saya bakal tes saat malam hari. Untuk bagian wipernya juga ukurannya luas. Untuk kaca film sudah dapat bagian depan, sisi kiri, kanan, dan belakang. Untuk depannya dia sangat clear, mungkin sekitar 20. Bagian sampingnya ini yang cukup, jadi walaupun gratisan dia cukup menolak panas saya bilang. Dan uniknya ada tulisan Hyundai-nya. Di bagian belakangnya lebih gelap lagi seperti ini, jadi lebih terproteksi saat pemakaian yang lebih privacy. Di bagian bannya juga cukup hening ternyata. Saya kira bakal seperti ban-ban eco lainnya, dan ini hening bannya, jadi oke. Pengeremannya pun juga oke, jadi untuk remnya juga oke, tidak ada kendala sama sekali. Lanjut di bagian samping. Untuk bagian samping kaca spionnya cukup besar, ada sensornya, ini juga bisa dimatikan tergantung preferensi kalian. Bagian handle-nya besar, tombolnya juga di sini detailnya memakai plastik yang keras, jadi tidak mudah rusak. Bukan tipe touchscreen, kadang-kadang susah ditekan jika apalagi ada air saat dibuka di sini. Jadi saat ditutup ya sangat solid. Pintunya juga berat sekali. Pintunya ini di sini ada tulisan Hyundai, tapi ini Smith Film. Jadi kita coba cek bagian dalamnya seperti apa. Ini dia bagian dalamnya. Saat pemakaian saya tidak ada kendala. Tinggi 180 cm ini posisi duduk saya stretch, jadi untuk bagian setirnya ini bisa jauh sekali, bagiannya bisa naik turun. Kita coba nyalakan sekali seperti ini, tekan lagi tombol. Di sini ada tombolnya, kita tekan lagi sekali lagi. Setelah bisa periksa sistem, kita tekan tombol, tekan rem sambil hold remnya dan tekan tombol di sini, baru dia akan menyala seperti ini. Saat menyala halus, tidak ada kendala. Di bagian AC-nya tombolnya kapasitif tapi masih oke. Jadi tombol ini jaraknya jauh-jauh nih, tombolnya besar sekali seperti ini. Jadi sungguh luar biasa untuk tombol-tombolnya. Tadi mau pengecekan bagian spraynya seperti ini. Jadi spraynya sangat halus. Ini salah satu mobil yang low MPV dengan spray yang halus, saya bilang oke. Lanjut di bagian setirnya, terbuat dari bahan kulit, ini enak sekali setirnya, presisi walaupun dia setir elektrik. Oke, pengendalinya bagus. Untuk klaksonnya seperti ini. Klaksonnya walaupun halus tapi ya oke gitu, bukan klakson yang satu single tone yang sangat standar, masih cukup oke. Untuk bagian paddingnya juga oke. Bagian tombol-tombolnya ada berasa kliknya. Dan untuk AC-nya ini salah satu keunggulan juga, saya bilang lumayan dingin. Biasanya merek yang lain, merek yang logo T itu yang memang juaranya, tidak ada yang lain memang, tapi ini cukup dingin. Untuk touchscreen-nya ini bekerja dengan baik. Untuk bagian fitur-fitur lengkap dari kiblat, ini fitur yang luar biasa, berguna sekali untuk di Indonesia. Radio media di sini media, dan bisa masuk Android Auto dan Apple CarPlay dia termasuk. Jadi sangat oke sekali. Ada mode valet jika teman-teman sering
memakai supir ataupun ya di valet parking, jadi bisa di lock biar tidak bisa diotak-atik orang lain. Pengaturan blueling ini juga sangat berguna, apalagi handphone, bisa pakai smartphone untuk menghidupkan, mematikan mobil, dan fitur-fitur yang lain. Nanti saya akan menjelaskan untuk blueling karena sangat panjang sekali. Untuk bagian kaca tengah ini juga sangat besar kaca tengahnya, jadi oke. Untuk penglihatan belakang sudah day night view. Bagian lampunya walaupun masih halogen terang, oke sekali. Untuk bagian taruh barang ini juga sangat banyak sekali taruh barangnya ini, jadi sangat berguna teman-teman yang memiliki banyak barang. Bottle holder di setiap pintu ada 3, jadi total kali 4 pintu sudah 24. Di attention of detailnya juga di sini ada bagian padding karetnya. Di sini ada bagian padding karetnya. Di bagian tengahnya tadi ada lampu ambient light, ini juga bisa kita tarik seperti ini. Kita bisa terserah, tergantung pemakaian, kita bisa taruh di bagian sini, jadi kita simpan di bagian sini jika tidak dipakai. Di bagian sini juga ada bagian padding dengan lapis bludrunya. Oke, untuk bagian handbrake nya juga oke, sangat ringan. Ini juga untuk penggantian dari P ke R, kita coba ya. Jadi adalah lampunya kita ganti ke D, kita geser mode sport seperti ini, kita bisa naik atau turun, jadi ini sangat mudah. Tombolnya juga besar walaupun tidak seperti layaknya, ini sangat menarik. Jadi untuk bagian depannya di sini bagian bolsternya oke, bagian samping kiri kanannya bisa memeluk dengan baik untuk orang dewasa. Di sini motif yang depan yang perforated, jadi saya memakai ini juga tidak ada rasa panas. Untuk bagian samping detail-detailnya seperti ini, kita coba lihat. Mungkin ada beberapa, dan cara mematikannya juga unik. Jadi saya aja kalau di N mematikan agak kesulitan, tapi harus di P dulu dan baru kita tekan tombol off-nya. Di sini ada info berkendaranya lagi. Oke, di sini ada banyak notifikasi, banyak bunyi-bunyi yang keluar dari mobil ini. Head adjusternya juga bisa dinaik atau turun tergantung tinggi kalian. Untuk bagian bawahnya di kolongnya sini juga cukup besar, bisa taruh barang. Sayangnya belum ada laci. Oke, untuk bagian belakangnya, ini dia bagian belakangnya. Sama tadi botol holder, ada tambahan lagi, ini botolnya 1 liter masuk. Di sini untuk isofix, untuk bagian kursinya juga oke, walaupun memang beda dengan yang di depan. Untuk pengaturannya saya yang tadi 180, di sini kursi paling belakang, jaraknya ini sekitar segini, sekitar masih ada sekitar 12 cm ini jaraknya, jadi masih oke. Kaki juga bisa stretch ke dalam karena ada mobil merek yang sebelah. Di sini jaraknya hanya sedikit, tapi ini jaraknya hampir sejengkal, jadi untuk stretch ke dalam masih oke. Kita coba tarik paling depan seperti ini. Saya masih ada sisa jarak sekitar 5 cm, masih oke. Di bagian samping ini jika penumpang yang berukuran 160 cm ke bawah, wow, jaraknya kita coba cek dulu. Untuk jaraknya ini kita coba buka pintunya biar lebih terang sedikit. Wow, jaraknya ini sekitar hampir 35 cm lebih. Bisa terlihat di sini sangat tinggi juga bagian bawah kakinya, jadi taruh barang bisa ditaruh dengan mudah. Di sini yang versi captain seat, jadi bisa ada jalur tengah untuk langsung ke belakang. Kita langsung cek. Untuk bagian ini juga kita bisa atur mejanya, ini juga salah satu keunggulan. Kantongnya untuk yang sebelah kanan ada 2. Coba kita cek dulu untuk bagian belakangnya. Seperti ini untuk bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya kalau posisi paling depan saya masih ada jarak sekitar 10 cm. Wow. Di sini juga banyak tempat buat menaruh barang. Di sini ada 12 soketnya, portnya 180 watt maksimum, ada cup holder lagi, ada tempat taruh barang seperti ini. Jendelanya pun cukup besar.
Yang sebelah kiri juga akomodasinya mirip, bedanya tidak ada bagian port outletnya. Jika posisi paling mundur, di sini saya mentok, jadi harus mengalah bagian depannya yang akan maju. Jika teman-teman mau lebih mudah, di sini dilipat bisa ke depan biar lebih mudah keluar. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi saya bilang ini salah satu low MPV dengan legroom yang cukup oke dan lega. Walaupun baris ketiganya diangkat, di sini saya bisa menaruh galon. Bisa dilihat ini jaraknya sekitar hampir 40 cm. Jaraknya jadi oke. Galon saya bisa taruh 4. Di bagian bawahnya bisa ada kompartemen. Di sini kan kompartemennya tinggi. Jadi jaraknya sekitar 18 cm. Jadi bisa taruh barang yang lumayan tinggi. Di sini ada hook. Di sini juga ada hooknya jika dilipat seperti ini untuk mendapatkan barang yang lebih besar. Wow, kapasitasnya juga cukup oke. Bukaannya juga cukup lebar. Di sini detailnya lagi untuk menarik jika ini panas bisa pegang ini biar tidak kotor tangannya. Di sini ada tutup covernya. Kita coba cek di sini jika direbahkan seperti ini untuk menaruh barang, jadi sangat panjang. Kita cek coba untuk bagian penumpangnya, baris depan seperti apa, direbahkan seperti ini. Dan untuk paling rebah ke belakang, kita coba. Oke, ini yang paling rebah ke belakang seperti ini. Ya, ini dia yang saya sangat suka dari Stargazer. Itu yang membuat kalian memilih mobil. Bandingkan kelebihannya dan kekurangannya, yang lebih banyak yang mana, baru kalian yang ambil. Karena balik lagi tergantung kebutuhan, tergantung dengan kesukaan masing-masing. Karena setiap mobil ada plus minusnya. Di sini bagian LED akan menyala saat malam hari sangat panjang, jadi terlihat jelas. 2 lampu remnya, lampu sen, lampu mundur, sensor parkirnya ada 3, reflektor di bawah. Jadi ini lampunya sangat aman malam hari. Dan ini dia sangat panjang. Dan untuk mengeluarkan bagian air wiper di sini warna merah, jadi tidak terlihat. Jadi oke sekali. Di sini model shark fin. Bagian atasnya juga memakai garis biar mengurangi yang namanya bunyi-bunyi saat hujan. Nanti kita tes saat hujan seperti apa hasilnya. Terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel ini, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Setelah pemakaian beberapa hari, ini dia sisi plus dari Stargazer. Kita langsung saja cek dari bagian depan. Jadi sisi plusnya di bagian mesin. Jadi mesinnya ini sangat mencukupi pemakaian rata-rata 3 orang. Tidak ada yang namanya masalah tanjakan ataupun saat akselerasi di awal. Jadi tidak malu-maluin intinya untuk pemakaian sehari-hari. Pastikan memakai bensin yang minimal 92. Saya memakai 95. Di sini juga salah satu keunggulannya dia mendapatkan aki Delcore. Nih akinya oke, aki kering. Dan semua komponen yang lainnya sangat kuat. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini. Saya biasanya mobil yang lain digoyangin dia bergerak, di sini sangat solid. Jadi aman sekali. Dan di bagian spraynya, di sini spraynya juga menarik. Jadi spraynya itu modelnya seperti ini, jadi dia akan menyebar. Saya bakal tes nanti, saya bakal kasih lihat seperti apa. Untuk bagian komponen lainnya semuanya rapi, tidak ada kendala, sangat padat untuk ukurannya. Kita cek lagi saat penutupan seperti ini. Jadi kap mesin walaupun kecil dia berat. Di bagian depannya tidak ada kendala yang berarti. Untuk lampunya juga terang, nanti saya bakal tes saat malam hari. Untuk bagian wipernya juga ukurannya luas. Untuk kaca film sudah dapat bagian depan, sisi kiri, kanan, dan belakang. Untuk depannya dia sangat clear, mungkin sekitar 20. Bagian sampingnya ini yang cukup, jadi walaupun gratisan dia cukup menolak panas saya bilang. Dan uniknya ada tulisan Hyundai-nya. Di bagian belakangnya lebih gelap lagi seperti ini, jadi lebih terproteksi saat
pemakaian yang lebih privacy. Di bagian bannya juga cukup hening ternyata. Saya kira bakal seperti ban-ban eco lainnya, dan ini hening bannya, jadi oke. Pengeremannya pun juga oke, jadi untuk remnya juga oke, tidak ada kendala sama sekali. Lanjut di bagian samping. Untuk bagian samping kaca spionnya cukup besar, ada sensornya, ini juga bisa dimatikan tergantung preferensi kalian. Bagian handle-nya besar, tombolnya juga di sini detailnya memakai plastik yang keras, jadi tidak mudah rusak. Bukan tipe touchscreen, kadang-kadang susah ditekan jika apalagi ada air saat dibuka di sini. Jadi saat ditutup ya sangat solid. Pintunya juga berat sekali. Pintunya ini di sini ada tulisan Hyundai, tapi ini Smith Film. Jadi kita coba cek bagian dalamnya seperti apa. Ini dia bagian dalamnya. Saat pemakaian saya tidak ada kendala. Tinggi 180 cm, ini posisi duduk saya stretch, jadi untuk bagian setirnya ini bisa jauh sekali, bagiannya bisa naik turun. Kita coba nyalakan sekali seperti ini, tekan lagi tombol. Di sini ada tombolnya, kita tekan lagi sekali lagi.